Hai, saya Francisca Putri Permatasari akan mempresentasikan hasil eksplorasi saya mengenai program R. Program R merupakan sebuah aplikasi software yang dapat diunduh pada laptop untuk menganalisis data statistik. Pada R Commander, menyediakan beberapa fasilitas yang berkaitan dengan pembuatan ringkasan, baik data numerik maupun non-numerik. Tentu saja, melalui software ini akan memudahkan kita dalam proses pengolahan data. Sebelum menggunakan aplikasi program R, tentu hal yang harus dilakukan adalah dengan mengunduh aplikasi R dan R Commander pada laptop. Setelah terinstall, R Commander dapat dibuka dengan cara menuliskan library (rcmdr) pada tabel R dan akan muncul tabel R Commander seperti tampilan berikut ini. Dan program R sudah dapat digunakan. Untuk mengolah data, tentunya kita harus memasukkan data ke dalam program R. Ada beberapa macam cara untuk memasukkan data ke dalam program R. Langkah untuk memasukkan data ke dalam program R adalah pada menu data, dipilih import data, lalu kemudian akan muncul beberapa opsi untuk memasukkan data. Setelah klik OK, kemudian data tersebut telah siap untuk diolah. Pada kesempatan ini, saya akan bereksplorasi dengan data R atau data yang sudah berada pada program R. Langkah-langkahnya yaitu pada menu data akan dipilih Data in Packages. Kemudian pilih Read Data Set from an Attached Package. Kemudian pada tabel ini akan terdapat banyak data yang dapat diambil. Saya akan menggunakan sandwich dan menggunakan dataset public schools. Kemudian klik OK. Data yang saya pakai ini merupakan data pengeluaran dan pendapatan sekolah negeri yang ada pada daerah di Amerika Serikat. Data ini terdiri dari 51 baris, yaitu banyak daerah di Amerika Serikat, dan 2 kolom, yaitu pengeluaran dan pendapatan dari sekolah di daerah tersebut. Nah, pada data ini terdapat satu daerah bernama Wisconsin yang memiliki data kosong pada bagian pengeluaran. Oleh karena itu, saya akan mengedit dan menghapus satu sampel tersebut dan hanya akan mengolah sebanyak 50 sampel. Nah, untuk menghapusnya, dipilih Edit Dataset, kemudian blok data yang akan dihapus, klik kiri, kemudian Delete Current Row, kemudian klik OK. Kemudian saya akan menunjukkan penyajian data dalam bentuk non-numerik atau grafis. Yang pertama adalah histogram. Untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, maka langkah yang harus dilakukan adalah pada menu Graph, pilih histogram. Kemudian, setelah muncul tabel, pilih salah satu data yang akan diolah pada bagian ini. Kemudian, klik OK. Selanjutnya, akan muncul tampilan histogram seperti berikut ini. Yang kedua adalah diagram batang daun. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram ini, langkah yang dilakukan adalah pada menu Graphs,
dipilih Stem and Leaf Display. Kemudian, setelah muncul tabel berikut, sama seperti langkah yang tadi, kita dapat memilih data yang akan diolah pada bagian variabel. Selanjutnya, akan menampilkan diagram batang dan daun, seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan penyajian data dalam bentuk numerik. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Untuk menyajikan data numerik berupa min, median, maksimum, dan minimum, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, pada menu statistik, dipilih Summaries. Kemudian, tekan Active Dataset. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Dari data ini, kita dapat melihat ada minimum, kuartil pertama, ada median, ada min, ada kuartil 3, dan juga ada maksimum. Selanjutnya, ukuran penyebaran. Nah, untuk menyajikan data numerik berupa range, standar deviasi, dan variansi, maka langkah yang dilakukan adalah pada menu statistik, pilih Summaries. Kemudian pilih Numerical Summaries. Setelah muncul tabel Numerical Summaries, kemudian pada bagian variable dipilih data yang akan dipilih. Kemudian, pada bagian statistik, centang bagian min, coefficient of variation, standard deviation, dan interquartile range. Lalu, tekan OK. Selanjutnya, akan muncul output seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya adalah ukuran letak. Untuk menyajikan data numerik berupa kuantil, maka langkah yang dilakukan sama seperti ukuran penyebaran tadi. Namun, pada hal ini, bagian numerical summaries pada bagian statistik yang perlu dicentang adalah bagian quartiles seperti tampilan berikut ini. Setelah tekan OK, maka akan memunculkan sebuah output seperti berikut ini. Nah, selain itu, untuk menyajikan kuartil dapat juga dilihat dengan cara yang sama seperti menyajikan ukuran pemusatan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah kemiringan dan keruncingan. Untuk menyajikan data numerik berupa kemiringan dan keruncingan, maka langkah yang dilakukan sama seperti ukuran penyebaran dan ukuran letak yang telah kita bahas sebelumnya. Yang membedakan adalah pada tabel numerical summaries, bagian statistik yang perlu dicentang adalah bagian skewness dan kurtosis. Kemudian, setelah tekan OK, akan memunculkan output seperti berikut ini. Nah, itulah hasil eksplorasi yang telah saya lakukan pada program R mengenai statistik deskriptif. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.